Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Chandra Filiona dengan NIM 412200100003. Di sini saya akan mempresentasikan modul ke-9 yaitu mengenai tentang kesehatan dan lingkungan menurut pandangan Islam. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang perintah memelihara kesehatan fisik dan mental yang terdapat pada surat Al-Mudatsir ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya pakailah pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan ayat selanjutnya yaitu surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam huzu zinatakum yang kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki ke dalam masjid. Makan dan minumlah secara tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan surat selanjutnya yaitu surat Al-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, wa iza madidtu fahuwa yashfin, yang artinya apabila aku sakit, dia atau Allah lah yang menyembuhkanku. Dan terdapat kutipan hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Usah bin Syaid yang berbunyi, apabila kalian mendengar adanya wabah di suatu daerah, janganlah mengunjungi daerah itu. Tetapi apabila kalian berada di daerah itu, janganlah meninggalkannya. Pada ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang Allah sangat menyukai kebersihan bagi pribadi umat muslim itu sendiri. Dari penampilan, Allah memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian kita. Memang pakaian kita tidak haruslah dengan yang baru, tetapi pakaian itu harus bersih sehingga terbebas dari berbagai macam penyakit yang dibawa seperti kuman, lalat, dan sebagainya. Dengan memperhatikan dan menggunakan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, seperti batas aurat wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Selanjutnya batas aurat laki-laki yaitu dari ujung pusar sampai ujung lutut. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang perlunya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan itu sendiri. Lingkungan alam akan memberikan timbal baliknya secara positif jika manusia itu mampu untuk memanfaatkannya dengan baik dan tidak terlalu berlebih-lebihan dan serakah dalam mengeksploitasi lingkungan alam sekitarnya. Lalu, apa saja bencana alam yang bisa terjadi karena ketidakseimbangan lingkungan ini akibat ulah manusia itu tersebut? Yang pertama yaitu ada bencana banjir. Bencana yang satu ini adalah ditimbulkan akibat adanya ulah manusia yang bersikap tidak peduli dengan pelestarian alam sekitarnya. Salah satunya penyebab yang paling faktor utama yaitu banyaknya manusia membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga menyebabkan sungai itu tidak dapat mengalir dengan lancar dan menjadi buntu. Ini nantinya akan menjadikan banjir yang akan datang setiap tahunnya. Yang kedua yaitu ada tanah longsor. Bencana yang satu ini terjadi akibat ketidakseimbangan lingkungan alam tersebut karena diakibatkan oleh oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi dan tidak sadar bahwa ulah mereka itu tersebut bisa mengakibatkan tidak adanya penyerapan air oleh pohon-pohon yang telah ditebangi ketika musim hujan. Akibatnya tanahlah yang bertugas untuk menyerap air tersebut tidak dapat menyerap air dengan baik. Yang ketiga yaitu ada bencana pencemaran air. Bencana yang satu ini terjadi faktor utamanya itu karena ulah manusia itu sendiri. Karena manusia telah membuang limbah pabriknya di sembarangan, yaitu di laut maupun di sungai, yang mengakibatkan air itu tercemar. Yang keempat adalah bencana global warming. Bencana global warming ini saat ini sangatlah susah untuk diselesaikan karena global warming terjadi tingkat polusi udara yang semakin meningkat sehingga menyebabkan udara menjadi sangat panas dan lapisan ozon akan menjadi semakin tipis karena gedung-gedung sudah menggunakan kaca-kaca yang menyebabkan ozon di lapisan bumi ini menjadi menipis. Dan pada slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengetahui sumber penyakit dan bagaimana cara menyembuhkan penyakit itu tersendiri. Allah sudah ribuan tahun yang lalu menyadarkan kita untuk tidak makan secara berlebih-lebihan karena ini merupakan sumber penyakit dari itu sendiri, yaitu
terdapat firman Allah yang mengenai sumber penyakit itu sendiri. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tentu saja tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Penyebab dari makanan yang berlebih-lebihan itu sendiri akan mengakibatkan obesitas. Nah, obesitas itu sendiri akan menurunkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, kanker ginjal, penyakit jantung, dan sebagainya yang akhirnya semakin parah dan tidak baik. Lalu setelah itu bagaimana cara menyembuhkannya? Menurut firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang sudah saya bacakan tadi, menyatakan bahwa apabila kita sakit maka kita memintalah kepada Allah untuk menyembuhkannya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Allah lah yang menciptakan kita, yang memelihara dan mematikan kita. Apabila kita mengalami sakit, maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah, yang berbunyi, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Setelah kita berdoa memohon kesembuhan kepada Allah, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu mendapatkan pengobatan sebagai usaha fisik kita, yaitu terhadap penyakit yang mungkin kita derita, kita harus mendapatkan obat. Dalam Al-Quran, madu yang dihasilkan oleh lebah dapat menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Namun dalam ayat ini Allah juga menyerukan agar manusia memikirkan proses penyembuhan di mana madu sebagai sarana pengobatannya. Lalu pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang sehat ala Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sehat. Beliau mengalami sakit selama seumur hidupnya itu hanya cuma 2 kali saja. Apa rahasia di balik kesehatan beliau? Berikut adalah beberapa cara hidup sehat yang beliau amalkan. Yang pertama yaitu dengan selalu bangun sebelum subuh. Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu tidak begadang, karena Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itulah yang melatar belakangi beliau tidak pernah berbincang-bincang setelah waktu Isya. Jadi setelah waktu Isya beliau langsung tertidur dan bangun pukul 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud dan dilanjutkan untuk sholat subuh. Yang ketiga yaitu sering-seringlah berpuasa. Diketahui dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Selain sebagai ibadah bagi orang mukmin, puasa juga ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Bahkan beberapa penyakit berbahaya seperti serangan jantung, hipertensi atau darah tinggi, diabetes dan kanker insya Allah dapat disembuhkan. Yang keempat yaitu tidak makan secara berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengisi perut kita dengan 3 hal secara seimbang, seperti diisi dengan makanan, sepertiganya dengan air, dan sepertiga sisanya untuk bernapas atau diisi dengan udara yang masuk. Sabda Rasulullah SAW berkata, kami adalah salah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kekenyangan. Menurut penelitian modern, hampir separuh penyakit diakibatkan dari makanan yang berlebihan yang kita konsumsi, yang mengakibatkan mengonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan seperti diabetes, jantung koroner, ginjal, dan sebagainya, karena penyumbatan darah akibat makanan yang kita konsumsi terlalu berlebih-lebihan. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Pribadi Rasulullah yang terkenal bersih dan rapih. Setiap hari, Kamis atau Jumat, beliau secara rutin mencukur rambut halus di pipi, memotong kuku, serta memakai minyak wangi. Yang keenam yaitu tidak memarah. Nasihat Rasulullah SAW yaitu yang berbunyi, janganlah marah. Diulangi 3 kali. Ini menunjukkan hakikat kekuatan seseorang bukanlah terletak pada jasad, tetapi pada kebersihan jiwanya. Yang ketujuh yaitu Rasulullah tidak pernah iri hati. Kita perlu menjauhi sifat iri hati karena penting untuk menjaga kebersihan hati dan kesehatan jiwa. Kita harus selalu berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifat mazmumah atau mendatangkan keburukan pada diri kita, dan hiasilah diriku dengan sifat-sifat mahmudah, yang artinya mendatangkan kebaikan pada diri. Iri hati, hasyud, dan sombong merupakan paket penyakit yang sudah sangat tua sejak iblis iri dengan makhluk Allah yang bernama Adam. Yang kedelapan itu ada pemaaf.
Pemaaf adalah sifat yang sangat terpuji yang bisa mendatangkan ketentraman hati dan jiwa. Memaafkan orang lain akan membebaskan diri kita dari belenggu kemarahan. Yang kesembilan yaitu ini menurut Nabi, yaitu berbekam. Berbekam adalah pengobatan tradisional. Syaid bin Jubir berkata pada Ibn Rais, Ibn Abbas R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kesembuhan dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama dengan meminum madu atau obat herbal, yaitu yang kedua dengan berbekam atau hijamah, dan yang ketiga terapi besi panas. Dan aku tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.